Pernah kebayang nggak kalau film blockbuster selanjutnya itu bukan dibikin di Hollywood, tapi dari sebuah laptop di Sumatera Barat? Nah, ini bukan fiksi ilmiah. Ini adalah kisah nyata yang luar biasa tentang gimana sebuah novel dan barisan kode komputer bersatu buat mengubah total masa depan dunia perfilman. Lirik ini dalam banget ya. Lirik ini diinspirasi dari sebuah novel dan rasanya pas banget buat ngegambarin apa yang lagi terjadi di industri film sekarang. Cetakan lama, cara-cara lama, itu semua lagi dihancurin buat ngebangun sesuatu yang benar-benar baru dari awal. Jadi, ini bukan sekedar lirik puitis, ini adalah sebuah cetak biru, sebuah cerita tentang bagaimana sebuah karya sastra dari Tanah Minang dipadukan dengan kecerdasan buatan jadi pelopor revolusi sinema global. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, sebelum kita bahas ini jauh, kita perlu paham dulu nih sebesar apa sih perubahan ini. AI atau kecerdasan buatan ini bukan cuma alat bantu baru loh. Dia ini ibarat gempa bumi yang lagi merombak total fondasi industri kreatif. Apa yang dulu cuma ada di film-film fiksi ilmiah, sekarang jadi kenyataan. Coba deh kita lihat perbandingannya. Kiri, film tradisional, biaya miliaran, waktu bertahun-tahun, kru segambreng. Kanan, film pakai AI. Biaya bisa dipotong lebih dari 70%, waktu produksi cuma hitungan bulan, dan logistiknya jauh lebih simpel. Intinya apa? Sekarang, siapapun yang punya cerita bagus, punya kesempatan buat bikin film. Kreativitas jadi jauh lebih merata. Nah, dari gambaran besar tadi, sekarang mari kita fokus ke satu proyek spesifik yang jadi pionirnya. Sebuah proyek yang membuktikan kalau inovasi paling canggih sekalipun bisa lahir dari akar budaya yang sangat kuat dan mendalam. Jantung dari semua ini ternyata adalah sebuah novel karya Irfan Karkuza, judulnya Hyderabad. Anggap aja novel ini semacam kompas spiritual buat anak-anak muda di Sumatera Barat yang lagi cari pegangan di tengah dunia yang terus berubah dengan cepat. Dan disinilah letak keajaibannya. Di satu sisi kita punya jiwa dari novelnya, perjalanan spiritual, pencarian jati diri, akar budaya Minang yang kuat. Di sisi lain, kita punya alat-alat masa depan, AI generatif, teknologi canggih, visual yang super realistis. Ini adalah perpaduan sempurna antara masa lalu dan masa depan. Kutipan ini benar-benar menangkap semangatnya. Ini bukan sekedar proyek bikin film, tapi ini adalah sebuah pernyataan sikap. Sebuah misi dari anak-anak muda di sana untuk membawa nama daerah mereka ke panggung dunia, untuk membuktikan kalau ide-ide besar itu bisa datang dari mana saja. Oke, sekarang pertanyaan teknisnya, gimana sih cara bikin film layar lebar pakai AI? Lupakan bayangan sutradara teriak action di lokasi syuting yang rame. Prosesnya ini lebih mirip kayak para engineer lagi ngebangun software. Penting banget buat dicatat nih. Ini bukan sulap ya, bukan berarti kita tinggal tekan satu tombol terus filmnya jadi. Sama sekali bukan, prosesnya itu rumit, butuh presisi tinggi. Setiap perintah teks yang kita masukkan itu ibarat satu kode program. Kalau kodenya salah, hasilnya juga nggak akan sesuai. Mereka punya blueprint produksi yang sangat terstruktur selama 6 bulan. Bulan pertama, mereka casting karakter AI dan nentuin gaya visualnya. Terus, bulan kedua sampai kelima itu masuk ke jantung produksinya, di mana ribuan klip video pendek dibikin sama AI. Terakhir, di bulan ke-6, barulah filmnya diberi jiwa lewat musik, suara, dan narasi. Coba deh perhatiin tabel ini. Kelihatannya cuma angka ya. Tapi ini strategi loh. Lihat gimana di bulan ketiga, pas puncak produksi, mereka pakai 3 akun sekaligus buat ngebut bikin materi. Lalu jumlahnya dikurangin lagi. Ini benar-benar pendekatan pabrik digital untuk membuat film. Efisien banget. Dan hasilnya, mereka berhasil ngumpulin bahan mentah hampir 2 jam, atau tepatnya 112,5 menit. Ini ngasih mereka banyak banget pilihan buat milih adegan-adegan terbaik untuk nantinya diedit jadi film berdurasi 60 menit. Ini bukti kalau secanggih apapun teknologinya, sentuhan manusia buat milih mana yang terbaik itu tetap paling penting. Nah, ini dia angka ajaibnya, minus 70%, pengurangan biaya yang sangat drastis. Inilah yang jadi game changer-nya. Dulu butuh modal raksasa buat bikin film. Sekarang penghalang finansial itu seakan diruntuhkan. Era baru buat sinema independen sudah di depan mata. Oke, kita udah lihat teknologinya, kita udah lihat prosesnya. Terus, apa dampaknya? Yuk kita lihat gimana satu film ini bisa jadi percikan api buat sebuah revolusi kreatif yang jauh lebih besar lagi. Soalnya, ambisi proyek ini jauh lebih besar dari sekedar pamer teknologi.
Film ini diharapkan bisa jadi semacam intervensi budaya, jadi panduan atau manual bertahan hidup buat generasi muda yang mungkin lagi bingung cari jati diri di tengah arus informasi global. Pesannya jelas, kamu bisa kok maju ke masa depan tanpa harus meninggalkan akarmu. Dan ini bukan cuma penting buat para kreatornya, tapi juga buat daerahnya. Buat pemerintah Sumatera Barat, proyek ini adalah sebuah peluang emas. Peluang untuk jadi pelopor teknologi film AI di Indonesia, mempromosikan budaya dan pariwisata, dan yang paling penting, memposisikan daerah mereka sebagai pemimpin di ekonomi kreatif masa depan. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan awal kita. Proyek ini memaksa kita untuk berpikir ulang, dari mana sih sebuah cerita hebat itu bisa datang? Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah ini mungkin, tapi siapa lagi berikutnya? Karena di era yang baru ini, yang kamu butuhkan cuma 3 hal. Mimpi yang besar, sebuah laptop, dan barisan kode yang tepat.